Hello everyone, welcome back to Rama Reza Family. Jadi di video kali ini aku bakalan ngebawain cerita horor yang berjudul Kosan Pesugihan. Bagaimana ceritanya? Kalian tonton aja ya videonya sampai akhir biar kalian itu tahu terus alurnya. Don't forget to subscribe this channel ya guys. Happy watching. Tahun 2022, aku pindah ke Jogja untuk kuliah sambil kerja part-time. Hidup di kota baru dengan biaya hidup yang makin tinggi bikin aku harus pintar-pintar cari tempat tinggal yang terjangkau. Lewat grup Facebook, aku nemu iklan kosan di daerah Wirojaran, masuk ke gang kecil dekat pasar tradisional. Harganya cuma 350.000 per bulan. Kamar mandi dalam, ada kipas dan wifi. Murah banget buat ukuran kota. Pemilik kosnya namanya Bu Sri. Ibu-ibu setengah baya dengan wajah ramah dan logat Jawa halus. Waktu aku datang pertama kali, dia menyambut aku dengan sangat baik, bahkan terlalu baik. Ada aura aneh di balik senyumannya. Sesuatu yang dingin dan sepi. Kosannya terlihat bersih dan rapi. Tapi atmosfernya kaku, sepi sekali. Meskipun katanya ada 8 kamar, hanya 2 yang dihuni waktu itu. Aku dan satu penghuni lama, cowok pendiam bernama Damar yang tinggal di kamar ujung. Aku dikasih nomor 5. Kamarnya cukup luas. Jendela langsung ke halaman belakang dengan penuh pohon pisang dan semak-semak liar. Dinding kamar penuh bercak-bercak bekas air seperti jamur yang gak pernah dibersihkan. Tapi aku pikir, ya udahlah, yang penting murah dan dekat kampus. Malam pertamaku langsung terasa ganjil. Sekitar jam 3 pagi, aku kebangun karena terdengar suara langit-langit. Suara langkah kaki pelan berat seperti kaki tanpa alas menyentuh kayu tua. Lalu disusul suara seperti karung besar diseret gresek-gresek. Aku pikir itu tikus atau musang, tapi suara itu terlalu berat, terlalu manusiawi. Besoknya aku tanya ke Damar, dia cuma bilang singkat, udah biasa, kalau nggak kuat mending pindah, jangan banyak tanya. Aku mulai merasa was-was, tapi aku harus masih bertahan, harus bisa bertahan sampai malam keempat. Waktu itu sebelum aku tidur, aku lagi scroll HP. Jam menunjukkan pukul 2.58. Tiba-tiba pintu kamarku bergetar. Tok 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 3 kali ketukan pelan tapi ritmis. Aku bangkit pelan, jalan ke pintu dan mengintip dari lubang kecil di tengah pintu. Kosong. Gak ada siapa-siapa. Tapi saat aku balik badan, aku lihat jejak kaki basah di lantai. Jejak kecil seperti kaki anak kecil dari arah pintu ke kolong tempat tidurku. Dan dari kolong itu muncul suara bisikan. Mau rezeki nggak? Aku lari keluar kamar dan mengetuk kamar Damar. Dia bukain pintu dengan wajah datar. Lalu sebelum aku sempat bicara, dia bilang, "Gua juga dulu kayak lo, ngekos di sini karena murah, tapi murahnya itu ada harganya." Aku disuruh masuk ke kamarnya. Di dalam dia nyalain kemenyan dan menutup jendela. Kamarnya penuh kertas jimat dan botol kaca berisi cairan. Damar cerita, Bu Sri bukan sekedar ibu kos. Dia penganut ilmu pesugihan Jawa kuno, disebut penglaris karung goni. Dia ngasih tumbal ke sosok gaib dalam bentuk manusia, biasanya penghuni baru, supaya usaha dia, warung kecil depan kos dan bisnis kecil lainnya laris manis. Setiap orang yang baru ngekos dipantau dulu. Kalau cocok dikasih ke makhluk itu. Aku langsung gemetar. Maksud lo gue bakal dijadiin tumbal? Bisa jadi, tergantung dia dapat sinyal dari mana. Tapi biasanya korban gak sadar, tiba-tiba hilang, katanya pulang kampung, tapi gak pernah sampai rumah. Aku mulai ingat waktu awal aku datang, ada karung di pojok loteng yang gak dikunci. Karung itu bergerak sedikit waktu malam, aku kira cuma angin. Malamnya aku coba cari tahu lebih lanjut. Aku buka plafon kamar dengan bantuan senter
Di atasnya ada karung goni besar tertutup kain merah dan mengeluarkan bau busuk tajam. Aku turun. Malam itu aku memutuskan kabur. Tapi waktu sampai di pintu gerbang, aku lihat Bu Sri berdiri di pojok halaman menghadap pohon pisang sambil berbisik-bisik dalam bahasa Jawa kuno. Tangannya membawa kendi tanah liat dan potongan rambut. Dia menyadari kehadiranku. Tanpa menoleh, dia berkata, "Rezeki gak usah ditolak, Le. Kamu itu cocok buat rumah ini." Aku lari malam itu juga. Sambil gemetar, aku tinggalin semua barang di kamar. Paginya aku langsung cari kos baru dan gak pernah balik. Seminggu kemudian aku dapat kiriman paket tanpa nama, tanpa alamat pengirim. Isinya segenggam rambutku dan satu kain merah kecil bertuliskan aksara Jawa kuno. Aku simpan, tapi sejak saat itu hidupku mulai aneh. Banyak yang bilang mukaku berubah, ada aura gelap. Aku sering mimpi jalan di lorong gelap, diseret masuk karung goni oleh tangan-tangan kecil dan basah. Dan sampai sekarang setiap jam 3 pagi, dimanapun aku tinggal, aku masih sering mendengar suara dari langit-langit. Langkah kaki, karung diseret dan bisikan, "Mau rezeki nggak?" Nah guys, jadi itu tadi cerita tentang kosan pesugihan. Gimana nih, serem nggak? Thanks for watching ya. Sampai jumpa di next video. Bye bye.